Halo teman-teman, selamat datang di TBDpedia, partner setia belajarmu. Nggak ada yang lebih setia dari TBDpedia waktu nemenin kamu belajar UKOM menuju kesuksesanmu ini loh teman-teman. Oke deh, segmen bakso hari ini sudah memasuki segmen pembahasan soal UKOM Teknologi Bank Darah di episode yang ke-17. Wah, ini harus lebih semangat lagi. Semangat 45 ya. 17 Agustus tahun 45. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal ujian kompetensi di area kompetensi pengelolaan pelayanan dan mutu produk darah. Subkompetensinya itu adalah mengelola mobile unit ya. Seperti biasa akan ada 3 soal yang kita bahas pada hari ini, tetapi teman-teman harus mengerjakannya terlebih dahulu masing-masing soal yaitu 1 menit waktunya ya teman-teman. Jangan skip part ini dan silahkan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Kita ketemu, kita silaturahim di kolom komentar ya. Nah, jangan buru-buru Pak Supir, sebelum kita menuju ke soalnya seperti biasa, kami menghimbau untuk jangan pelit-pelit dengan like-nya, subscribe-nya, share, dan komen ya teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah, bagi yang belum, ayolah di-subscribe, gratis kok subscribe itu ya. Hai. Nah, siapkan diri teman-teman, ini adalah 3 soal kita pada hari ini. Silakan teman-teman. Ya, selamat teman-teman. Sudah berhasil mengerjakan 3 soal untuk sesi hari ini. Wah, kayak konsentrasi banget ya. Tapi kok sepi aja nih kolom komentarnya. Kok nggak diisi sih teman-teman jawabannya apa?
Ya, mari kita cocokin yuk, jawaban yang sudah diperoleh teman-teman di sesi pembahasan. Mari kita beranjak ke pembahasan soal yang pertama. Ini dia pembahasan soal kita yang pertama. Sebelumnya mari kita baca terlebih dulu yuk teman-teman soalnya. Seorang TPD beserta rekan lainnya melaksanakan mobile unit di daerah perkantoran. Para pendonor datang di waktu bersamaan setelah jam istirahat dan makan siang. Wah, bludak gitu ya. Maksudnya kalau bahasa Jawanya itu wah, apa mak bendudu apa ya teman-teman kalau tiba-tiba datang bersamaan gitu ya. TPD yang bertugas kemudian berinisiatif membuka tambahan satu layanan pengambilan darah walaupun tidak disertai dengan instrumen timbangan darah ya. Mungkin karena kelihatan banget membludak, teman-teman juga, yang disiapkan sekolahan dan dia memang punya, kapasiti untuk juga melakukan pelayanan pengambilan darah ya, tentunya kan TPD, gimana sih? Nah, apakah tindakan tepat yang perlu dilakukan oleh TPD pada kasus tersebut? Jadi intinya gini, mungkin instrumennya pada soal ini ya, instrumen timbangan darahnya itu memang, sesuai posnya pada perencanaan mobile unit, misalnya ada 2 timbangan darah yang dibawa gitu ya, pada proses mobile unit. Tapi ternyata pesertanya membludak, kemudian persediaan kantongnya banyak, kebutuhan di, UTD juga lagi banyak, jadi berinisiatiflah untuk dibuka, satu area pengambilan darah lagi, walaupun tidak disertai dengan timbangan darah. Nah, kondisi ini sebenarnya memang, sering terjadi di lapangan ya, teman-teman. Kita bisa melihat pada kegiatan-kegiatan donor darah yang ada di, area-area non UTD ya, non markas PMI, itu memang biasanya, ada beberapa yang tersedia instrumen timbangan darahnya, hemoscale-nya, ada juga yang tidak. Nah, kemudian bagaimana sih caranya, atau tindakan yang tepat apabila TPD ada pada kasus tersebut. Nah, mari kita lihat dulu. Jadi instrumen hemoscale ini atau timbangan darah ini itu selain nantinya memberikan, pertanda ya, kapan waktu yang tepat untuk menghentikan pengambilan darahnya, dia juga bertugas untuk menggoyangkan darahnya gitu ya, atas ke bawah, kiri, kanan begitu ya, agar apa, darah yang masuk ke dalam kantong itu tercampur dengan antikoagulan yang sudah ada di dalam kantong gitu ya. Maka tindakan apa yang tepat yang perlu dilakukan oleh TPD kalau melakukan pengambilan darah tanpa instrumen timbangan darah? A. Secara berkala menggoyangkan kantong darah untuk menjamin tercampurnya antikoagulan dengan darah. B. Mempersiapkan alat ukur lain untuk menimbang darah. C. Mengatur timer agar mengetahui waktu yang tepat untuk menghentikan pengambilan darah. D. Menunggu giliran menggunakan timbangan darah dari rekan yang lain. E. Mengukur volume darah yang didapatkan agar sesuai dengan standar mutu. Nah, teman-teman tadi jawab apa? Nah, kalau Mimin sih jawabnya yang A ya. Dari seluruh pilihan jawaban A sampai E ini, walaupun terkesan mirip-mirip gitu ya, tetapi sebenarnya dalam SOP yang tertera apabila seorang TPD itu kebetulan tidak bersamai dengan instrumen timbangan darah, maka tambahan SOP-nya saat pengambilan darah itu adalah secara berkala menggoyangkan kantong darahnya untuk menjaminnya untuk menjamin tercampurnya antara antikoagulan dan darah gitu teman-teman. Gimana? Ada yang sudah betul? Wah, selamat ya teman-teman yang sudah betul di soal yang pertama. Kita lihat apakah teman-teman juga betul di soal yang kedua. Tentunya jawaban yang benar ini bukan sekedar keberuntungan lah ya. Ini adalah bukti teman-teman sudah mencurahkan segala pemikirannya selama belajar di perkuliahan untuk menjawab soal-soal ujian kompetensi ini gitu ya. Selamat buat teman-teman. Soal yang kedua, kita baca vignette-nya terlebih dahulu. Seorang TPD yang bertugas dalam mobile unit mendapati salah satu pendonor sedang dalam proses pengambilan darah itu mengeluh pusing, mual, serta mengeluarkan keringat dingin. Apakah tindakan TPD pada kasus tersebut? Nah, yang A adalah menjeda pengambilan darah dan mengajak pendonor berkomunikasi. Yang B, menghentikan pengambilan darah dan memeriksa tanda vital pendonor. Yang C, melanjutkan pengambilan darah dan berkonsultasi dengan dokter. D, meneruskan pengambilan darah dan memijat lengan donor. E, mengistirahatkan pendonor dan memberikannya minum air hangat. Yuk, apa tadi jawaban teman-teman? Ya, jadi kalau misalnya ada keluhan pusing, mual gitu ya, keringat dingin, itu menghentikan dulu pengambilan darahnya sementara ya, kemudian memeriksa tanda vital
pendonor tersebut. Itu yang harus teman-teman lakukan baik saat pelayanan di mobile unit maupun di UTD. Ya, kita beranjak pada pembahasan soal yang kedua. Tadi gimana? Betul juga nggak soal nomor 2? Kelewat. Ya, semoga betul ya jawabannya. Selamat buat teman-teman yang sudah menjawab dengan betul. Tepuk tangan. Prok, 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 prok. Kemudian kita beralih ke pembahasan soal yang ketiga. Kita baca dulu figure-nya ya. Seorang TPD menyusun produk darah yang diperoleh dari kegiatan mobile unit. Darah disusun secara baik di dalam perangkat namanya cooler box ya, atau box pendingin. Darah disusun secara baik di dalam cooler box oleh TPD tersebut ya. Apakah prinsip yang perlu dijaga pada kasus ini? Jadi kalau misalnya sudah berhasil untuk kemudian mendapatkan darah selama proses mobile unit, kan kemudian darahnya harus kita bawa ke UTD untuk melalui serangkaian proses pengolahan darah hingga akhirnya itu bisa menjadi produk rilis ya. Tetapi selama proses distribusi itu kan kita harus melakukannya secara baik supaya kualitasnya tetap terjaga gitu ya teman-teman. Nah, prinsip yang perlu dijaga itu apa guys? Nah, prinsip yang perlu dijaga itu adalah penyimpanan produk dengan prinsip apa? Cold chain ya, rantai dingin ini dia. Kalau sistem FIFO first expired first out itu kalau misalnya penggunaan misalnya di BDRS gitu ya, mau menyiapkan darah untuk pasien, jika tidak ada permintaan karakteristik khusus apakah darahnya harus darah baru atau tidak, kemudian bisa menggunakan prinsip first expired first out FIFO ini gitu ya. Itu juga sama sih yang berlaku dengan di UTD ya, kalau mendapatkan permohonan darah dari bank darah rumah sakit dari BDRS. Tapi biasanya memang kalau di UTD itu darahnya baru-baru ya, fresh. Oke, teman-teman, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di episode kita yang ke-17 ini. Semangat 45 sekali ya, teman-teman. Terima kasih sudah terus semangat mengikuti segmen bahas soal UKOM bersama TBDpedia. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode-episode bahas yang lain, juga di segmen-segmen TBDpedia yang lain. Dan kita akan lagi ketemu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.